sekalian. Nah, baiklah, sebelum mulai pelajaran, coba anak-anak Malimah perhatikan dulu lingkungan di sekitarnya. Nah, apakah masih ada sampah? Nah, jika ada sampah, tolong sampahnya dibuang ke tong sampah ya, supaya kita belajarnya jadi nyaman. Nah, setelah sampahnya dibuang ke tong sampah, nah, anak-anak Malimah jangan lupa tangannya dicuci supaya kuman yang menempel di tangan jadi hilang. Nah, sekarang sudah waktunya sholat duha. Nah, anak-anak Malimah, sebelum sholat duha, kita berwudu dulu. Nah, supaya wudhunya baik atau sesuai dengan syarat dan rukunnya, anak-anak Malimah perhatikan ya tata cara berwudu yang dipraktikkan oleh mu'alimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahluk anak-anakku semua, anak-anak mualim yang mualim sayangi. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah, sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti atau menjalankan kewajiban kita, itu belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, kita berjumpa lagi sekarang, yaitu untuk belajar tentang tata cara wudhu. Sebelum kita mengetahui tentang tata cara wudhu, mualim akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah wudhu. Baik anak-anakku, wudhu adalah salah satu hal dari beberapa macam toharoh atau bersuci. Ya, di antara beberapa suci itu adalah wudhu. Apa sih bersuci itu? Bersuci itu artinya kita menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Maka ada beberapa cara bersuci. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Yang keempat, istinja. Ya, mandi, wudu, tayamum, istinja. Mandi anak-anak semua sudah tahu, wudu sudah biasa. Tayamum, seperti apa tayamum? Tayamum itu menggunakan debu yang suci. Debu suci itu debu yang tidak terkena najis. Kalau tayamum itu yang diusap hanya sekedar wajah dan kedua tangan. Nah, tayamum itu sendiri sebagai pengganti mandi ataupun wudhu ketika tidak ada air atau dalam keadaan darurat sakit. Sedangkan istinja itu apa? Istinja? Istinja adalah cebok, baik cebok setelah kita BAB atau membuang air hajat besar atau selesai kita pipis, namanya cebok. Yang kesemuanya itu wajib. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Yang pertama mau sampaikan tentang tata cara wudhu. Ada berapa tata cara wudhu? Tata cara wudhu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, pertama bismillah. Sebelum kita melakukan apapun, membaca bismillah dulu. Yang kedua, membersihkan atau mencuci telapak tangan hingga pergelangan. Ya, hingga pergelangan. Kita bersihkan begini. Kenapa harus kita bersihkan sebelum kita wudhu? Siapa tahu telapak tangan kita itu memegang sesuatu yang najis, yang kita tak sadar. Ada atau tidak, sunnahnya kita
membersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Nah, setelah selesai membersihkan telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur. Apa berkumur-kumur itu? Kita mengambil air, nanti mulai mencontohkan ini sekedar lihat dulu. Mengambil air, masukkan ke mulut, kemudian dikocok-kocok dalam mulut, buang ke kiri. Ya, nanti mau praktekkan. Kemudian yang keempat, istinsyak, kemudian istinsyak, kemudian istinsyar. Menghirup air ke hidung, kemudian kita buang untuk membersihkan lubang hidung. Selanjutnya yang kelima adalah niat, yaitu di mana tempatnya niat? Niat itu ada di dalam hati tempatnya, ya, di dalam hati. Hati yang menyengaja melakukan wudu, kata hati. Nah, melafalkan atau membaca niat itu sunnah. Nah, seperti apa lafaznya niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaznya niat. Nah, kemudian membasuh muka, ini yang keenam kan? Membasuh muka 3 kali. Mana muka itu? Atas mulai tumbuh rambut ini, bawah sampai tulang rahang, samping sampai telinga, basuh. Nanti mohon praktekkan. Kemudian yang keenam adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Berarti membasuhnya, nah, itu dari ujung jari air mengalir ke siku-siku. Bukan begini, bukan berarti ini pun tak salah, tapi bagusnya seperti ini. Nah, dari tangan sampai siku, air mengalir ke bawah sini, ya. Makanya kalau wudhu itu tampakkan siku-sikunya ini. Kalau lengannya panjang, tarik ke atas, tampakkan siku-sikunya, ya. Nah, basuh 3 kali. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala atau rambut kepala. Kalau kita pakai peci, buka pecinya, buka pecinya, ya. Nah, masuk dulu peci ke sini, ya. Membasuh kepala. Caranya gimana? Ambil air, kibaskan, usapkan. Ini tengok maling. Sabun ini, tarik ke belakang, kemudian kembalikan ke depan lagi. Ya, ini namanya membasuh kepala, ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah disunahkan mengusap kedua telinga. Nah, gimana caranya? Pertama, jari telunjuk membersihkan telinga dalam, ibu jari telinga luar. Nah, gosok begini ya. Ambil air, kibaskan, usapkan. Nah, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ambil air, nah, bersihkan, ya, itu. Kemudian yang ke-9 adalah kita membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ya. Caranya gimana? Kaki kanan dulu, ya. Kaki kanan dulu. Yang membasuh pakai tangan kiri. Cara membasuhnya dari ujung jari sampai mata kaki, ini mata kaki. Curahkan air dari sini biar nanti mengalir ke bawah sini, ya, digosok. Ya. Siap yang kanan, baru yang kiri. Yang kiri pakai digosok pakai tangan kanan, sama, ya. Curahkan air dari ujung jari sampai ke mata kaki sini, ya, gosok. Nah, ini caranya, ya. Nah. Baik, akan mualim praktekkan. Tengok ya. Jangan dibuka air besar-besar. Nah, ini tidak boleh. Kecilkan aja ini. Nah, tutup. Nah, yang pertama adalah sebelum kita buka keran, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecilkan aja ini, jangan kencang-kencang. Nah, kenapa tak boleh kencang-kencang? Berlebih-lebihan menggunakan air itu tidak boleh, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Israf itu dibenci. Nggak boleh. Baik. Nah, bersihkan telapak tangan sampai pergelangan.
Selesai membersihkan telapak tangan, kemudian berkumur. Jadi satu kali kita mengambil air untuk berkumur dan istinsyak dan istinsyaq. Bisa berkumur juga untuk membersihkan lubang hidung. Berarti berkumur sudah, membersihkan lubang hidung sudah, baru kita sekarang mulai membasuh, niat bersamaan membasuh muka ya. Bolehkah dibaca niatnya? Boleh, untuk menyadarkan hati kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhan lillahi ta'ala. Nah, basuh muka. Jari telunjuk membersihkan ini mata biar matanya hilang. Kemudian ibu jari belakang telinga. Nah, tengok lagi ya. Nah, yang berjenggot kayak Mu'alim ini, nah, di sela-sela. Nah, baik, setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Karena tangan ada dua, ada kanan ada kiri, maka dahulukan yang kanan. Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Nah, membasuh tangan sampai siku-siku. Tengok. Pastikan air mengalir sampai siku-siku. Baru digosok. Siap yang kanan, yang kiri. Gosok sampai atas siku. Tampakkan sikunya basah. Baik. Kemudian menyela-nyela jari. Baik. Setelah membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala. Ambil air, tugaskan. Nah, gini caranya. Nah, satu kali. Atau begini. Tapi abdolnya adalah sekali saja, tapi seluruh kepala dibasuh, diusap, seluruh kepala diusap. Nah, itu ya. Khusus untuk perempuan, karena dia pakai jilbab, maka otomatis ketika wudhunya di tempat terbuka tidak bisa buka jilbab karena nampak aurat nanti. Maka cukup diangkat sedikit, pasti ubun-ubun. Baca 3 kali, pasti ubun-ubun. Ya. Baik, selesai kita mengusap kepala, kita lanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Karena telinga ada kanan dan kiri, dahulukan yang kanan. Oke. Selanjutnya kita membasuh kedua kaki. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki sini. Ya. Kosok. Digosok dulu, baru disela-sela jari. Pakai jari kelingking agar sela-sela jarinya bersih. Selesai yang kanan, baru yang kiri. Dah selesai. Yang terakhir kita membaca doa selesai wudhu. Menghadap kiblat, tengah dekat tangan menghadap ke langit.
kalau bisa di tempat terbuka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, belajar wudhu sudah siap. Apa yang Mu'allim sampaikan dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anakku semua. Ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah videonya dilihat, jangan lupa dipraktekkan ya. Nah, baiklah. Sekarang waktunya kita belajar. Nah, sebelum belajar, kita baca doa dulu. Doa sebelum belajarnya. Yuk, tandangkan tangannya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, baiklah. Kita masuki pelajaran kita yang pertama, yaitu hifzul Al-Quran, menghafal surah An-Naziat. Nah, sebelumnya kita sudah menghafal surah An-Naziat ayat 1 sampai 17. Nah, sekarang kita melanjutkan ayat 18. Nah, sebelum kita lanjut ayat 18, kita murojaah dulu. Pertama kita murojaah surah An-Naba, kemudian surah An-Naziat. Nah, kita baca sama-sama ya. Yuk, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an
ayat 18. Bunyinya yaitu Fakul halaka ila antazakka. Fakul halaka ila antazakka. Yuk ikuti Ma'alimah. Fakul halaka ila antazakka. 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 Yuk ikutin Ma'alimah lagi. Fakul halaka ila antazakka. Fakul halaka ila antazakka. Perhatikan ya, di huruf H besar, hal. Fakul halaka ila antazakka. Fakul halaka ila antazakka. Sekarang biar mudah menghafalnya, Alimah penggal menjadi 2 penggalan. Penggalan yang pertama fakul halaka. Kemudian penggalan yang kedua ila antazakka. Yang pertama kita baca dulu penggalan yang pertama ya. Kita hafal dulu penggalan yang pertama. Ayo ikuti Ma'alimah. Fakul halaka. 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 Yuk ikuti Ma'alimah lagi ya. Fakul halaka. Fakul halaka. Fakul halaka. Fakul halaka. Fakul halaka. Fakul halaka. Sekali lagi. Fakul halaka. Kemudian kita hafal lagi penggalan yang kedua. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka. Yuk ikuti Ma'alimah lagi ya. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka. Ila antazakka.
Fakul hal laka ila an tazakka. 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 Nah, baca sekali lagi ya. Fakul hal laka ila an tazakka. Nah, Ma'alim harap anak-anak Ma'alimah bisa menghafal surah Naziat ayat 18. Dan jangan lupa dimurojaah kembali. Nah, sekarang kita murojaah lagi ya. Murojaah surah Naziatnya ayat 1 sampai 18. Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. Nah, Ma'alim harap anak-anak Ma'alimah bisa menghafal surah An-Naziat ayat 1 sampai 18. Dan jangan lupa dimurojaah kembali di rumah ya. Nah, kita akan belajar Iqra 2 halaman 53 mengenal mad. Ketika huruf diikuti oleh huruf alif, maka dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Contohnya ba. Nah, oke, sebelum kita mengaji sebaiknya kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ha za la ka na ro ba ta ta ba ya na ya tana nata nata yaba baya bayana abada rohama
rohama, rohama, rohama. Nah, ingat ya, kalau setelah huruf itu ada huruf alif, maka harus dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Nah, ketika anak mu'alimah belajar baca Iqra, jangan lupa ya panjang pendeknya. Kalau yang sudah Iqra 2, 3, sampai 6, perhatikan lagi panjang pendeknya. Kenapa kita harus membaca sesuai dengan panjang pendeknya? Supaya kita mendapat pahala yang sempurna dari membaca Al-Qur'annya. Oke, baiklah, kita masuki materi selanjutnya, yaitu adab Islami. Sebelumnya kita sudah belajar adab-adab kepada sesama mukmin atau sesama orang Islam atau sesama orang beriman. Yang pertama kita pelajari sebelumnya yang sudah kita ulangi. Yang pertama, saling tolong menolong. Kan kemarin sudah kita bahas, sesama mukmin kita harus saling tolong menolong. Yang kedua, tidak sombong atau meremehkan orang lain. Kita tidak boleh berlaku sombong atau meremehkan orang lain, mengejek orang lain, atau menyepelekan orang lain. Yang ketiga, bersikap lembut dan lemah lembut dan kasih sayang. Kita harus berkasih sayang sama orang, harus mudah tersenyum. Nah, pas di ulangan kemarin banyak anak-anak mu'alimah yang ragu pas soalnya gini. Sedekah yang paling mudah adalah dengan apa? Dengan tersenyum, sesuai dengan hadis Nabi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang keempat, berhati-hati mencari teman dekat. Teman dekat atau biasa kita sebut dengan sahabat karib. Kita harus berhati-hati mencari teman dekat kita, kan? Itu kita pelajari kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu yang kelima. Yang kelima, memilih teman bergaul atau teman duduk. Memilih teman kita harus memilih teman bergaul kita, teman kita berbicara, teman yang selalu dekat sama kita harus berhati-hati dan memilih-milihnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kalau di luar sekolah. Kalau di dalam sekolah, insya Allah anak-anaknya sebenarnya ada yang baik. Semua teman kita berteman sama teman satu kelas. Kalau ada yang salah diingatkan, jadi teman yang baik untuk teman-temannya. Tapi kalau tidak di luar kelas, kita harus mencari teman yang baik, jangan teman yang mana yang nakal. Karena sebagaimana hadis Nabi, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi dan tukang pandai besi atau orang yang mengolah besi. Kalau kita berteman dengan orang punya parfum atau tukang parfum, penjual parfum, minimal kita dapat percikan atau mendapat bau parfum yang disemprotkannya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kadang-kadang percikan api pas mengolah besi itu kena ke kita, terbakar baju kita. Walaupun itu enggak kena baju kita, setidaknya bau busuk besi tadi terkena sama kita. Nah, kita harus pandai-pandai mencari teman. Kalau kita teman dengan orang yang baik, otomatis kita akan terbawa yang baik-baik. Kalau kita mencari teman yang buruk, orang di luar sana akan menganggap kita sama dengan teman kita yang buruk tadi. Jadi kita harus mencari teman yang baik. Teman bergaul di lingkungan rumahnya. Tengok kalau dia suka mencuri atau mengambil
tetangga, nah itu jangan diikuti ya. Nah, atau dia suka ambil mainan temannya, itu juga nggak boleh. Harus cari teman yang ngajak kita menghafal surah An-Naba, yang ngajak kita main yang baik-baik, tidak merusak tanaman atau yang lainnya. Kita harus memilih teman bergaul atau teman dulu. Nah, sekarang kita masuki yang keenam, yaitu menyayangi teman karena Allah. Menyayangi teman karena Allah. Kita, pada pembelajaran sebelumnya kita harus bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Kita harus sayang kepada teman kita, tapi sayang tadi harus karena Allah. Tidak boleh kalau kita sayangnya sama teman kita gara-gara, contohnya, Ana mau berteman sama dia, Ana mau sayang sama dia karena dia kalau ke sekolah membawa jajannya banyak, jadi Ana bisa minta. Nah, itu berteman karena jajannya. Nggak boleh ya. Lagi kalau Ana berteman sama dia kan pintar, jadi Ana nanti bisa nyontek. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus sayang, menyayangi teman kita karena Allah, karena ingin sama-sama baik karena Allah, sama-sama mengajak dalam kebaikan. Kalau temannya makan berdiri, minum berdiri, diingatkan tidak boleh makan berdiri, tidak boleh minum berdiri, nanti Allah marah. Kita harus sayang kepada teman kita karena Allah, tidak boleh karena yang lain, karena makanan, karena pintar, karena dia orang kaya dan lainnya. Harus karena Allah. Itu adalah satu-satunya alasan kita berteman sama teman-teman kita. Nah, sekarang tugas anak-anak muallimah, tulis dari 1 sampai 6 di buku warna kuningnya. Muallimah kan kemarin udah tulis yang 1 sampai 4, masa tulis lagi? Nah, nggak apa-apa, sering-sering tulis biar tulisannya rapi. Nah, tulis di buku warna kuningnya 1 sampai 6. Nah, tulis yang rapi ya, selalu diperbaiki tulisannya. Nah, biar enak lihatnya, mudah bacanya. Anak-anak muallimah mudah membacanya dan muallimah juga mudah membaca tulisan anak-anak muallimah. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu murojaah hafalan yang sudah kita hafal. An-Naba, terus sekarang sudah An-Nazi'at sampai 18, sudah banyak hafalan kita. Jadi harus sering dimurojaah atau diulang kembali agar hafalannya tidak hilang. Dan Iqra-nya juga dibaca. Baca baik-baik, lihat panjang pendeknya, makhrajnya dengan benar. Dan adab-adab Islami yang sudah kita pelajari ini tidak hanya sebatas materi saja, harus dipraktekkan ya. Nah, dipraktekkan baik itu di sekolah, adab kepada muallim-muallimah, di rumah, adab kepada orang tua, di luar rumah, adab kepada sesama mukmin, harus dipraktekkan. Dan muallim sekarang kita tutup materi kita hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.